Doa buat teman-teman yang belum bisa masuk, kita doakan mereka. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di hari Selasa malam ini, hari-hari yang sungguh dinantikan, bahwa setiap kali kita berkul ini pasti ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, dan kita doakan yang teman-teman kita yang belum hadir. Hari ini, oh ya, doa pembukanya Ibu Mika ya. Ibu Mika udah ada ya? Oke, Bu Mika pimpin dalam doa ya. Lalu dilanjutkan dengan pujian-pujian dari Yaspak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu. Shalom semua. Suara saya cukup terdengar jelas nggak ya Bu? Baik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyerahkan hati kita dan kita bawa dalam doa terlebih dahulu ya semua teman-teman. Baik, selamat malam ya Bapak. Kembali kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh bersatu kembali untuk memulai ibadah kami ya Bapak. Biar walaupun kami mulai tadi Bapak agak ngaret karena ada kesalahan teknis, tapi biar kiranya Bapak, teman-teman yang belum hadir pada malam hari ini, mereka boleh kumpul bersama-sama melalui online ini Bapak. Dan kami mau menyerahkan hati kami Bapak hanya untuk tertuju kepadamu Bapak, biar kiranya Kau yang boleh menjagai hati kami agar kiranya boleh mendengarkan firman-Mu dan memberikan pujian-pujian yang terbaik untuk-Mu ya Bapak. Dan kami menyerahkan juga ya Bapak untuk sinyal kami Bapak biar kiranya boleh selalu aman sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh hikmat Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak untuk setiap yang mengambil bagian Bapak, baik dari WL maupun soundman, semua Bapak kiranya Engkau yang boleh berkati kami Bapak agar kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik hanya untuk-Mu saja ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji untuk menaikkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan untuk anak-anak dari Yaspat untuk memberikan pujiannya untuk Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan ya bersama-sama. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Kita mulai ibadah pada malam hari ini, kita akan pujian bersama keluargaku.
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Letakkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Letakkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sangat hujan lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
Ya. Agak ngepas banget ya, nggak enak loh. Cariin deh tempat lain ya. Besok gue pakai sepatu lain dulu ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, tinggikan Engkau Tuhan. Sebentar, Tante. Untuk kita angkat pujian lagi, untuk mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian masuk ruang Maha Kudus. Oke, puji Tuhan, pujiannya hari ini luar biasa ya.
waktu dan tempat aku persediakan buat Ibu Heni ya. Mari Bu Heni, kita mau dengar sharingnya Bu Heni hari ini. Oke, sebelumnya kita doa dulu ya, minta pimpinan dari Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami berkumpul secara online, kami percaya ada rencana dan pesan yang akan Tuhan sampaikan buat kami semua. Kami minta pimpinan daripada Engkau, hikmat daripada Engkau Bapak, untuk kami sampaikan, untuk kami menerima firman-Mu dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapak, pakailah lidah bibir hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, thank you untuk Nova juga mempercayakan saya untuk pembagian sharing firman hari ini. Ada yang bisa ini share materinya? Oke, Kak. Ya sambil nunggu sharing ininya, saya bagikan gini. Mungkin saudari pernah lihat atau pernah mendengar Titanic, kapal yang besar, ya kan? Kapal yang besar itu hanya dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Ya, kalau misalnya kemudinya jalannya lurus, dia oke lurus. Tapi ketika dia ke kanan, ke kiri, dikemudikan hanya kemudi yang sangat kecil. Sama seperti kita. Kita punya tubuh yang misalnya kita punya tubuh dan punya anggota tubuh, dan setiap perkataan atau perbuatan kita hanya dikendalikan oleh lidah atau mulut kita. Kalau mulut kita atau perkataan kita baiklah di mata orang gitu. Banyak orang, iya ya, dia perkataan kita dia positif, dia perkataannya negatif atau apapun, itu keluar dari mulut kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mulutku adalah harimauku. Nah, kita mau belajar introspeksi diri kita, apa yang keluar dari mulut kita itu apakah memberkati atau mengutuk ciptaan Tuhan atau menyakiti orang lain. Oke, next selanjutnya. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, kita belajar nih, menguasai lidah kita. Lidah kita itu kecil sekali, ya kan? Tapi bagaimana caranya? Yaitu dengan jaga apa? Menjaga hati kita supaya yang keluar dari lidah kita itu, perkataan kita itu bisa memberkati orang lain. Yang mendengarnya pun merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, nyaman bersama kita. Nah, makanya hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakan akan memakan buahnya. Apakah buahnya itu damai sejahtera atau buahnya bikin orang lain yang mendengarnya kesal atau sebal. Nah, next selanjutnya kita lihat latar belakangnya. Nah, mengapa kita sering emosi dan apa? Itu kurangnya pengendalian diri, rentan terhadap segala macam masalah seperti amarah, hawa nafsu, kecanduan ataupun ambisi yang tak terkendali, yang menimbulkan dampak yang merugikan, bahkan merusak banyak hal yang baik bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Ya, terkadang tanpa kita sadari perusak terbesar adalah mulut atau lidah yang tidak terkendali. Perkataan kita mungkin akan membuat kita menjadi masalah. Di Amsal 10:19, dan kata-kata yang ceroboh pun dapat memicu kerusakan hubungan maupun hal-hal yang lainnya. Di Yakobus 3:4-6. Jadi seperti ini, maksudnya kadang kita tanpa sadar gitu, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus kita bercanda gitu. Sifatnya kita bisa bercanda dengan orang, sama teman kita. Ternyata tanpa kita sadari menyakiti teman kita. Kita tidak sadar, tapi teman kita merasakan, loh, kok dia itu ya, begitu ya, dia begini gitu. Nah, akhirnya membuat teman kita itu marah. Kok kamu bisa ngomong gini-gini? Jadi akhirnya perkataan kita itu melukai hatinya. Nah, di sini kita belajar pengendalian diri supaya kita jangan membuat orang lain marah, membuat orang lain kesel sama kita. Tapi kita belajar untuk memperkatakan yang baik, memuji dia, menjaga perasaan orang lain. Jadi supaya
orang yang mendengar perkataan kita pun tidak marah atau terpancing dengan hawa nafsu atau emosi. Akhirnya terjadi perselisihan. Nah, itu latar belakang supaya menjaga lidah kita. Next, selanjutnya. Oke. Nah, apa yang terjadi saat kita berbicara? Nah, kita mau belajar ya. Di Roma 10 ayat 17, katakan itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat mendorong, meneguhkan, atau memberikan rasa percaya. Bahkan sebuah kata yang tepat dapat mengubah hidup. Itu Amsal 15:23. Namun sebaliknya, kata-kata yang sia-sia berakibat merusak kehidupan. Nah, ketika kita memahami kekuatan kata-kata dan menyadari dapat memilih apa yang kita pikir maupun ucapkan, hidup kita bahkan orang-orang sekitar dapat diubahkan. Nah, maksudnya, kataan ini apa? Orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Kalau tentang kebenaran Kristus kita bisa baca dari firman Tuhan. Nah, makanya orang banyak yang memberitakan kebenaran firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita juga harus belajar untuk ketika kita mendengarkan berita, ya infotainment dan segala macam, kita harus gali lagi kembali, kita cerna kembali apakah benar berita itu, apakah itu benar-benar berita yang orang bilang disebutnya bukan hoax ya, tapi benar-benar berita yang update berita-beritanya. Nah, itu udah keluar dari perkataan gitu. Makanya kita harus menjaga mulut kita ini loh. Mulut kita yang bisa belajar untuk memberkati atau belajar untuk menyakiti orang. Tapi kita harus belajar untuk memberkati ya, mendorong, meneguhkan ataupun memberikan rasa percaya ya, supaya jadi kekuatan buat mereka, mengubah hidup mereka menjadi yang mungkin yang lemah dikuatkan, yang letih diberikan kekuatan semangat baru. Nah, dari itulah kebenaran firman Tuhan. Next, selanjutnya kita lanjut. Pengaruh ucapan kita pada hidup kita. Nah, perkataan kita itu bukan hanya untuk orang lain saja, tapi untuk diri kita sendiri, mempengaruhi hidup kita. Itu dengan apa? Menentukan kita dibenarkan atau dihukum. Ya kan? Yang kedua, apakah itu mendatangkan berkat atau kutuk? Ya kan? Yang ketiga, perkataan memiliki kuasa mendatangkan transformasi atau mengubah keadaan. Nah, ketika saya lagi mau sharingin ini, saya sharing dulu dengan teman. Saya ada teman kompak. Teman kompak itu teman yang berdua kita curhat bareng-bareng ketika ngalami apa gitu. Saya bilang, saya mau sharing nih tentang mulutku, harimauku gitu. Ya, itu belajar tentang misalnya ketika misalnya teman saya sharing misalnya tentang memberkati, dia mengalami mukjizat, mengalami apa, itu memberkati diri saya gitu juga. Oh iya ya, Tuhan luar biasa ya bisa memberkati dia. Berarti Tuhan juga bisa memberkati kita. Nah, perkataan teman saya itu memberkati dia sendiri juga memberkati kita sendiri, berkati saya. Nah, sama dengan saya juga. Kalau ketika saya berbicara gitu, kalau saya memberkati orang lain atau berkata tentang kebenaran firman Tuhan, itu akan memberikan dampak buat diri saya sendiri. Untuk apa? Mendatangkan atau memiliki kuasa, mendatangkan transformasi atau mengubah keadaan kita. Mungkin ketika kita lagi sakit, kita lagi lemah, kita ketika membaca firman Tuhan itu ada kekuatan buat hidup kita. Ya, jadi ucapan itu bukan hanya mempengaruhi orang lain, tapi mengubah hidup kita sendiri. Oke, lanjut. Pengaruh ucapan kita pada hidup kita. Ya kan kayak tadi dibenarkan atau dihukum, berkat atau kutuk, dan memiliki transformasi atau mengubah keadaan. Nah, selanjutnya bagaimana menguasai lidah? Bagaimana menguasai lidah? Next, selanjutnya. Nah, yang pertama itu memiliki hati yang baru. Yang dikatakan di dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan apa? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Nah, hari ini kita belajar memiliki hati yang baru. Kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita memiliki hati yang benar? Hati yang benar itu hati yang sudah mengalami pemulihan, mengalami perbaikan dan baik semuanya. Jadi sehingga apa yang kita perkatakan itu keluar dari dalam hati kita. Kalau hati kita benar, perkataan yang keluar itu
memberkati orang. Dan kedua, mengetahui kapan harus berbicara. Di Amsal 25 ayat 11 katakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wow, mengetahui kapan harus berbicara. Jadi ada waktunya kita harus berbicara dengan perkataan yang benar. Seharusnya tiap hari ya perkataan yang benar. Jadi untuk bisa memberkati orang, menguatkan orang, kan kita tidak tahu ketika orang lagi mengalami masalah atau mengalami pergumulan, ketika kita belajar memberkati atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang menguatkan dia, itu ada kekuatan yang baru buat orang yang mendengarkan. Dan itu juga berdampak buat kita sendiri yang tadi saya bahas kan. Itu transformasi buat mengubah diri kita sendiri. Nah, belajarlah untuk kita yang pertama lah memiliki hati yang baru dan mengetahui kapan harus berbicara itu. Dan selanjutnya yang ketiga, mengetahui apa yang harus diucapkan. What gitu. Jangan di Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang memberkati orang, ya, sehingga orang yang mendengarnya juga diberkati dan kita yang mengucapkannya juga diberkati karena pendengaran iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau kita mengeluarkan perkataan yang baik, kita akan timbul iman yang kuat gitu, iman yang teguh. Yang keempat, mengetahui bagaimana berbicara, how. Di Titus 3 ayat 2 katakan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, kita sebagai tubuh Kristus nih, kita kan udah mengalami pemulihan, udah mengalami dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai tubuh Kristus itu harus ada damai sejahtera. Jangan saling memfitnah atau menjelekkan satu sama lain. Dan janganlah bertengkar, ya kan? Karena kita adalah anak Allah, diperdamaikan oleh Allah. Loh kok anak Allah sampai berantem atau bertengkar? Tapi harus kita apa? Ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Yang lemah lembut di sini adalah mau siap dibentuk. Ketika kita misalnya mau menegur orang, kita harus menggunakan kata-kata yang penuh kasih. Misalnya dia melakukan kesalahan, kita tegurlah dengan kasih, bukan langsung, kamu salah dan ini nih. Kita harus belajar introspeksi, kita belajar bagaimana cara menyampaikan atau menegurnya dengan kasih, sehingga apa? Mendatangkan damai sejahtera. Oke. Dan selanjutnya, ceritakan secara jujur kata-kata apa yang sering kita ucapkan meskipun sudah tahu itu tidak baik dan mengapa kita sering mengucapkannya. Ceritakan apa pengalaman kita dalam usaha mengendalikan lidah maupun perkataan kita. Ceritakan kesaksian, pengaruh dari ucapan orang lain, perkataan baik atau buruk terhadap hidup kita dan bagaimana kita bisa mengalami pemulihan darinya. Nah, ketika saya membagikan materi ini, saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang mau Tuhan sampaikan tentang mulutku dan harimauku gitu. Ternyata dalam minggu kemarin itu ada kejadian teman saya, dia kesel gitu dengan teman yang lain gitu. Saking keselnya dia sampai mengeluarkan kata-kata yang agak tidak baik gitu. Akhirnya dia sharing sama saya, dia cerita gini. Saya hanya bisa kasih masukan untuk dia rekonsiliasi untuk melakukan pemulihan. Akhirnya udah. Dan saya memberikan nasihat gini. Kalau misalnya ketika kita lagi kesel, kita lagi mungkin gendek dengan orang lain, kita berdiam diri. Kita tenang, kita doa sama Tuhan, tanya Tuhan, maunya Tuhan apa, dengar-dengaran kata Tuhan. Ketika kita sudah tenang, baru kita tegur orang teman kita itu penuh dengan kasih sehingga kita tidak ada perselisihan. Tadi kan dibilang jangan memfitnah, ya kan? Tapi kita harus ramah dan lemah lembut. Nah, di sini kita belajar untuk menjaga lidah kita ketika ada konflik atau apapun, kita harus menegurnya dengan kasih. Jangan dengan kita kesel juga kita luapkan, akhirnya mengeluarkan perkataan yang kasar, mengeluarkan kata-kata yang mengutuk. Akhirnya kita tidak menjadi berkat sebagai anak Tuhan.
Oke, next selanjutnya dan kesimpulannya. Nah, setiap perkataan itu kita memiliki kuasa karena dapat membentuk, mempengaruhi serta mengubah keadaan maupun orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Bisa memberkati kita sendiri juga, bisa memberkati orang lain. Terus berdoalah dan memohon hikmat dari Roh Kudus untuk mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara serta menyampaikan kata-kata yang tepat. Ya, kita ketika ngobrol sama orang atau kita mau berkomunikasi dengan orang, tanya Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, apa sih yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus bicarakan gitu loh. Bisa Roh Kudus memberikan hikmat, pimpinan supaya kita memperkatakan yang baik, biar bisa yang orang yang mendengarnya itu pun mendatangkan damai sejahtera. Jadi berhenti mengatakan kata-kata yang sia-sia. Karena setiap kata-kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, kita belajarlah untuk menjaga lidah kita supaya kita memiliki lidah yang memberkati, perkataan yang memberkati, dan perkataan yang mengubah orang, memberkati orang, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, sekian dari saya balikkan ke Cinova. Terima kasih. Thank you, Ciheni. Mungkin Nova lagi ini kali ya. Thank you, Ciheni, untuk sharingnya. Memang hari-hari sekarang mulutku harimauku, jariku harimauku juga. Jadi berhati-hatilah untuk menjadi manusia yang lebih bijak lagi dalam hal berkata-kata atau memencet tombol-tombol ya. Teman-teman di sini kan ada banyak juga nih, ada yang mau kesaksian nggak tentang berhati-hati dalam berbicara? Masih jam 8. Siapa nih? Cimimi mungkin ada mau sharing sedikit tentang mulutku harimauku. Udah dibahas tadi doa fajar, Jen. Bahas, iya. Kalau pengalaman Cimimi sendiri bagaimana dengan mulutku harimauku? Untuk perkara-perkara yang sederhana aja. Misalnya kita di dalam rumah untuk mengucapkan kata-kata sama pembantu ya, kadang-kadang kan kadang-kadang kan namanya pembantu kan dia pendidikannya kan nggak tinggi gitu loh. Jadi kita harus sabar-sabar aja gitu loh. Gitu loh. Jadi kita harus tahu gitu loh. Benar banget, Ceh. Jadi dari itu aja kita, dari sehari-hari kita, dari pembantu aja. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kalau kita bisa ini kan jadi cerminan buat dia yang beragama seberang gitu. Betul. Betul sekali Cimimi. Sama ke anak juga ya mungkin ya. Kalau ke anak-anak, memang tuh mulutku harimauku tuh emang benar banget sih, karena tuh kita lidahnya tidak bertulang. Kita mau ngomong apa aja kan gratis. Ngomongnya gratis, tapi konsekuensi yang ada harga yang harus dibayar. Saya kesaksian sedikit tentang mulutku harimauku. Ya, tapi ini kejadian sudah lama sekali, mungkin dari saya waktu umur saya sekitar umur 14 tahunan lah, apa 15 tahun lah gitulah. Jadi dulu waktu umur 14 tahun, 15 tahun itu saya suka ngetrek-ngetrekan motor. Zaman-zaman saya masih sekolah gitulah. Demen ngetrek-ngetrekan motor. Karena kan saya kayaknya dulu tuh kayak tomboy sekali gitu loh. Satu ketika ada teman saya itu sama teman saya itu cowok, mungkin umurnya udah sekitar 17 tahun. Dia itu kita tadinya nggak tahu dia itu bagaimana di rumahnya itu gitu loh. Pada malam hari itu kita juga nggak ngerti sebagai teman-temannya, biasa kita ngumpul di satu base camp gitu. Waktu itu di daerah Jakarta Pusat kita makan roti bakar gitu, di tempat roti bakar tuh kayak
Dulu kan, kalau sekarang banyak kafe ya. Kalau zaman-zaman saya masih muda tuh kafe tuh sedikit sekali lah, dan anak-anak tuh jarang main ke kafe. Nongkrong-nongkrong terus kita ngetek-ngetek di Ropang. Teman saya cowok itu aneh gitu loh, makan Indomie. Waktu itu kan kalau di Ropang tuh Indomie lah, roti bakar lah, pisang bakar lah gitu. Dia makannya banyak sekali. Indominya waktu itu kalau nggak salah dia makan 5 mangkok, minum es jeruk 8 gelas. Terus pokoknya aneh. Satu ketika udah malam kita ngetrek. Waktu trekan saya tuh Sleepy Cawang. Pas di depan waktu lewat Cawang itu lewat Salemba. Habis dari Cawang tuh lewat Salemba, teman saya ini kecelakaan dan mati tepat di depan rumah sakit Cipto. Itu saya ceritanya sampai masih merinding nih. Karena di depan kita semua itu dia tabrakan jeger gitu. Mati karena apa sih, ketabrak hardtop. Mati gitu. Langsung mati di tempat, dibawa langsung loh karena di depan Cipto. Kita semua bingung. Aduh, gimana kasih tahu mamanya, gimana kasih tahu keluarganya, sedangkan kita kan ibaratnya kayak anak-anak nakal lah yang suka ngetrek-ngetrekan gitu. Terus mamanya akhirnya tahu, kita kasih tahu, lari mamanya kenceng sampai rumah, sampai kamar jenazah gitu, dia nangis-nangis. Belum. Waktu itu masih di rumah, masih di UGD, mamanya juga kalau nggak salah itu kecelakaan, mobilnya ketabrak juga tapi nggak apa-apa gitu loh. Tapi mamanya dibawa ke UGD juga karena shock gitu loh, karena sedikit sadar lah gitu, karena sadar gitu. Ternyata mamanya teriak-teriak gitu loh. Mamanya teriak-teriak, dan kita baru tahu bahwanya anaknya ini, teman saya ini tadi sebelum dia pergi, dia mencuri uang mamanya itu 90.000. Saya masih ingat 90.000. Tapi pada saat segitu tuh 90.000 besar sekali. Pada saat saya kecil itu 90.000 tuh besar sekali. Mamanya marah-marah, terus dia sambil berkata-kata, entar gue sumpahin mampus, begitu. Mamanya histeris, sampai histeris, mamanya cerita sendiri gitu. Kan kita juga bingung kan, nggak tahu. Pokoknya anaknya kecelakaan sama kita. Kecelakaan karena ngetrek-ngetrekan. Tapi setelah mamanya histeris, cerita-cerita, jadi kita tahu. Oh, mamanya tadi nyumpahin anaknya, karena anaknya nyuri uang 90.000 di dompet mamanya. Dari situ dari waktu saya umur 15 tahun, terus saya belajar gitu loh. Bahwa ini mulut kita tuh penuh kuasa gitu loh. Hati-hati dalam mengatakan sesuatu hal, apalagi kepada anak-anak kita gitu loh. Dari situ saya belajar sekali, maksudnya setelah saya dewasa, saya punya anak, saya tuh paling sekali berkata hati-hati untuk anak gitu loh. Kalaupun kita terpaksa, kadang-kadang suka kita mengajarkan anak-anak itu dulu ya, aduh bodoh banget anak, tapi udah tahu nih salah nih, karena emosi gitu ya, buru-buru tarik gitu loh. Aduh Tuhan ampuni saya, tadi saya kelepasan, ampuni saya Tuhan. Bukan berarti kita juga mau menjadi orang yang lebih baik, kita nggak pernah salah, bukan. Tapi paling nggak kita tahu, kalau kita sudah melakukan kesalahan, apalagi dalam berkata-kata, cabut kembali. Dan kita minta maaf sama anak kita gitu loh. Nah, dari situ saya belajar tuh, Ciheni, Cimimi, dan semuanya di sini, saya banyak belajar sekali untuk tetap berkata-kata. Walaupun kelihatannya remeh gitu ya, gue sumpahin anak tuh mampus beneran loh teman saya, di tempat, nggak pakai yang namanya koma, nggak pakai apa, langsung mampus di tempat, mati di tempat, di depan Cipto. Jadi aduh, jadi dari sinilah kita belajar ya, hati-hati. Lidah ini memang kecil kata ini, tapi nggak bertulang lagi. Mau ngomong apapun juga gratis, tapi konsekuensi yang diterima tidak gratis. Jadi sekali lagi, kadang-kadang kalau benar kata Ciheni tadi, kalau kita nih mau pergi atau meeting, mau ketemu orang, atau mau sharing, atau mau mendengarkan atau apapun lah, setiap pagi itu saya harus selalu bilang, Tuhan, hari ini saya mau ketemu si A, si B, si C. Roh Kudus pimpin saya ya, apapun yang keluar dari perkataan mulut saya ini berasal daripadamu. Karena kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang keenakan ngomong, keenakan apa, terus berkatalah sia-sia. Jadi itu dia, belajar lagi untuk lebih peka lagi dengar suara Tuhan. Aduh, Kohe tambahin dong, Kohe. Atau ada Sam nih, Pinky, tambahin dong. Mika, ada yang mau sharing nggak? Shalom Ci Jenny. Shalom, siapa nih? Rintauli. Oh iya, gimana? Ci Jenny, sebenarnya pertanyaan aku ini mungkin agak sedikit melenceng ya dari firmannya Ci Jenny.
Nah, tapi pas Ci Jenny ada pas ngomong tadi ya, kalau kita contohnya berbicara yang baik-baik ya pasti kita diberkati juga sama Tuhan dan apa yang kita ucapkan diberkati. Nah, tapi saya kadang gini, Ci Jenny, kenapa kalau ngomong memang benar kayak ceplas-ceplos gitu, tapi selesai ngomong kita kayak ih kenapa sih aku ngomong kayak gitu? Tadi kan harusnya saya nggak ngomong kayak gitu gitu. Jadinya kepikiran Ci Jenny gimana ya solusinya itu sih yang agak gimana gitu rasanya. Oke, baik. Saya juga dulu sering begitu karena saya orang yang ceplas-ceplos, saya orang yang nggak, yang kadang-kadang itu sebelum bertobat tuh saya tuh nggak terlalu memikirkan perasaan orang lain yang menurut saya benar aja. Jadi saya tuh gak, karena saya berpikir begini, teguran yang kasih daripada teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tapi salah, memang benar juga teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tapi kadang-kadang kita mestinya memikirkan momen orang atau memikirkan suasananya yang lagi gimana gitu. Nggak apa-apa, kita tuh bukan manusia yang selamanya perfect. Oh kita mau gini langsung jadi. Oh kita mau supaya gitu. Oh enggak. Oh tapi keceplosan lagi, manusiawi. Tapi kita kayak tadi kan kamu kan bilang tadi nih, saya sebenarnya sadar nih waktu ketika saya ngomong, aduh kenapa ya tadi seperti saya bilang, saya juga dulu orang yang seperti itu. Tapi kadang-kadang kan sudah menyesal dong, baru pikir kenapa tadi begitu ya, kenapa salah nih tadi harusnya nggak boleh ngomong kayak gini. Terus saya berdoa sama Tuhan tiap hari, Tuhan tegur saya dong kalau saya salah. Seperti tadi kan Riptoli kan bilang, Roh Kudus sudah tegur kamu, itu kamu salah loh. Itu bagus. Selama masih di dunia, ada teguran, kita bisa berubah. Daripada kita sudah meninggal, itu kita udah nggak bisa merubah apapun juga. Nggak apa-apa. Jadi besok-besok lagi kalau kita mau ketemu orang, Tuhan pimpin saya dong. Setiap perkataan yang keluar dari mulut saya, itu berasal daripadamu. Nanti Roh Kudus ingatin kita sendiri loh. Waktu saya mau berubah kayak begitu juga, Roh Kudus tuh waktu saya mau ngomong, Roh Kudus ingatin saya nih, jangan ngomong. Itu kayaknya nggak penting deh. Jangan ngomong. Di hati kita ada yang ngomong kayak begitu. Itu kayaknya gak usah ngomongin itu deh, gak usah ditanya deh. Kadang-kadang nih hati pengen ngomong, tapi ada Roh Kudus, jangan ngomong deh. Kalau kamu ngomong gini konsekuensinya ini loh. Jadi kita ngerem. Belajar deh, belajar peka denger-dengeran sama Roh Kudus deh. Pasti Rimtauli bisa deh. Aku yakin karena aku udah ngerasain. Dulu aku juga orangnya ceplas-ceplos itu kalau ngomong. Aku nggak memikirkan orang, tapi kesini-kesininya aku harus berpikir. Kita tuh harus berhikmat. Kita boleh menegur dia dengan kasih, boleh. Tapi tegurannya yang seperti apa? Nanti Roh Kudus yang bisa memimpin kita. Terjawab ya Rimtauli ya. Makasih Ci Jenny. Salah nggak apa-apa, namanya kita kan mau belajar. Lebih bagus teguran yang Tuhan kasih sekarang nih supaya kita berubah gitu loh. Oke. Ada mau nambahin lagi? Sip, makasih. Thank you. Ada mau kesaksian lagi enggak? Sebenarnya sih banyak ya kalau tentang hal-hal tentang berbicara ini ya. Tentang berbicara ini memang bukan hanya berkata yang keluar seperti Ciheni tadi bilang, bukan hanya berkata-kata yang apa ya, yang salah, ada konsekuensinya. Kadang-kadang kita berbicara juga seenak udel, nanti dijawab Tuhan, kaget loh. Seperti saya. Beneran nih waktu saya sebelum berangkat ke Sumba tanggal 24 kemarin, ini kan saya lagi kesenangan ceritanya nih ya, lagi kesenangan. Aduh asik saya mau ke Sumba, Tuhan soalnya udah approve, kasih tanda, saya happy banget. Terus saya kan kalau kamar saya ini sekitar kamar saya, pokoknya kamar mandi saya di kamar, pokoknya semua saya yang pegang, saya yang ngelapin, saya yang ngepel, pokoknya itu bagian saya. Kalau di luar Mbak gitu. Jadi setiap malam tuh saya ngepel, sebelum saya mandi saya ngepel kamar saya. Saking saya happy-happynya saya ngomong sama suami saya nih, mulutnya tuh kelonceran emang. Aduh puji Tuhan, saya bilang, saya jadi berangkat ke Sumba, Tuhan sudah approve saya ke Sumba, berarti Tuhan jaga saya. Sekalipun saya bilang Tuhan kirim saya ke Papua, saya nurut sama Tuhan. Nggak pakai 2 jam, nggak pakai 3 jam, sejam dijawab Tuhan. Tuhan suruh saya ke Papua loh. Kaget. Aduh, saya tuh, makanya tuh saya, kata suami saya, makanya kalau mau ngomong juga hati-hati, katanya gitu. Walaupun ngomong baik ya, maksudnya, ngomong perkataan itu jangan selonong boy aja gitu loh, jangan, maksudnya ini ngomong jangan asal-asalan gitu. Itu pun saya juga belajar gitu loh.
Karena itu dia tadi seperti Cik Hendrik bilang, memang kadang-kadang mau ngomong baik ya, mau ngomong apa, konsekuensinya ada ya Cik Heni ya. Pasti ada ya. Nah, jadi ya itu juga kalau misalkan saudara-saudara di sini lagi ada pergumulan atau doa, perkatakan yang baik. Bener, perkatakan yang baik. Sekalipun badan itu sakit, kita bilang aku sembuh Tuhan, aku sembuh. Terus perkatakan itu dan itu akan terjadi sembuh. Saya udah pernah ngalamin. Karena Tuhan kan bilang, mulut kita ini berkuasa. Anak-anak Tuhan itu mulut berkuasa. Doa kita berkuasa. Apapun yang keluar dari mulut kita itu berkuasa. Jadi ya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Itu benar banget. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini juga lagi ada pergumulan yang belum Tuhan jawab, ya perkatakan terus gitu loh. Tuhan aku udah dapat ini, aku percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Rasanya aku udah dapat. Ngomong terus, perkatakan itu dengan dengan iman, benar-benar iman kita kepada Tuhan gitu loh. Ayo, Kohe tambahin dong, siapa lagi nih? Ada yang mau sharing nggak tentang berkata-kata? Samuel, Sis Juliet, ayo kesaksian saling menguatkan yuk. Noverlina. Siapa tuh Noverlina? Ayo dong kesaksian, siapa tuh Noverlina ya? Udah selesai? Nggak ada mau kesaksian lagi? Baiklah, kalau tidak ada, ya nanti kalau ada pertanyaan atau mau ada sharing-sharing, boleh di grup, boleh japri ke saya, boleh. Terima kasih Ci Heni yang sudah memberkati kita semua ya. Biar apapun yang hari ini kita belajar tentang mulutku, harimauku, juga hari-hari begini kan orang suka gampang tangannya untuk mengetik apapun juga. Hati-hati dalam mengetik apapun juga. Karena sekarang ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Udah ada undang-undang ITE. Jadi apapun itu harus berhati-hati. Karena apapun kita ngomong gratis, ngetik juga gratis, tapi konsekuensi tidak gratis. Jadi puji Tuhan hari ini sharing call kita sudah selesai. Firman Tuhan sudah dibawakan dengan baik. Puji-pujian buat Tuhan juga sudah dibawakan oleh anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Doa penutupnya oleh Ibu Kiki Noya. Ibu Kiki Noya ada nggak nih? Kayaknya Ibu Kiki Noya nggak bisa masuk ya. Ya, Ibu Kiki Noya kayaknya nggak masuk ya. Sis Juliet. Sis Juliet. Ya, nggak dulu. Ya, Masya. Hari ini. Aku lagi meeting, say. Oke. Oke. Aku yang pimpin doa deh ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kesempatan yang indah dan luar biasa Tuhan kalau kami dapat berkumpul kembali Tuhan. Di dalam Zoom ini Tuhan, itu mengingatkan kami untuk setiap apapun yang keluar dari mulut kami Tuhan, semuanya ada konsekuensinya Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan, tegur kami Tuhan. Kasih Tuhan, agar kami semakin hari semakin diperbaharui Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, supaya kami menjadi seperti Engkau Tuhan, memiliki hati sebagai hamba Tuhan, menjadi orang yang berhati-hati dalam segala tindak laku kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami diberikan wadah Tuhan di dalam kul ini Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan, saling melengkapi, saling menegur, saling mengingatkan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini yang membawakan sharing Ibu Heni Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaannya, kesehatannya, dan keluarga besarnya ya Bapak. Juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Di dalam segala aktivitas mereka, kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan, bahkan studi mereka Bapak.
Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan yang tercinta Tuhan Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan, COVID-19 Tuhan semakin mereda dan lama-lama hilang Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau juga memberkati presiden kami, wakil, juga semua staf-stafnya Tuhan. Dalam rotak-kotakan Engkau, mereka bisa memimpin negara ini dengan lebih baik lagi ya Bapak. Juga pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Gembala Sidang maupun Gembala CK7 Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu terus ada buat mereka ya Bapak dan keluarga besar mereka. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa Tuhan untuk Gembala Kul kami Tuhan, Nova Tuhan, kiranya kasih dan penyertaan-Mu terus ada buat Nova di dalam usaha pekerjaan, kesehatan, anak-anak dan keluarga besarnya ya Bapak. Apapun Tuhan yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati Tuhan seluruh anggota KUL yang hadir maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Kasih-Mu terus mengikuti mereka. Kesehatan yang sempurna, pekerjaan usahanya Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jenny semuanya. Terima kasih semuanya ya. Thank you, Jen. Semuanya. Thank you, Sampai Henny. ketemu. God bless you. Ya. God bless. Selamat istirahat ya. God bless you all.